ويجيرنا من مدلة الغضب والله يغفر لنا الإسلام والإيمان ويقدم لنا بالحسنى في خير ورد وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلوم الدارين آمين. قال kalimat ya sunat puasa pada 10 hari yang pertama pada bulan Muharram. 1 Muharram ya kan, awal tahun. Jadi 10 hari yang pertama. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrul Muharram. Artinya yang terlebih afdal puasa kemudian daripada bulan Ramadan itu yaitu puasa pada bulan Muharram. Jadi banyak pahalanya. Ini kita membicarakan masalah kelebihan puasa-puasa sunat ya kan? Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma minal muharram falahu bikulli yaumin 30 yauman. Barang siapa puasa sehari ya Rasulullah di bawah daripada bulan Muharram, maka baginya pahala dengan tiap-tiap sehari 30 hari daripada bulan yang lain. Puasanya nih banding 30 lah. Ini puasa pada bulan Muharram tadi. Apalagi kita amalkan Senin Kamis lah. Karena karena bulan Muharram. Itu balasannya 30 hari bulan yang lain. Nah ini nisbah pahala. Yang keenam, sunat puasa pada bulan Rajab. Nah ya kan, Muharram dan Muharram apa Safar lah, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban. Jauh lagi di Muharram. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Rabbanu syahrullah. Rajab itu je bulan Allah Ta'ala, dan Sya'ban itu bulanku je Nabi, dan Ramadan itu bulan umatku. Nah di sini orang lagi mengambil sembah puasa 3 bulan. Nah sini deh. Rajab, Sya'ban, Ramadan aja. Pahalanya sangat luar biasa. Ketujuh, sunat puasa pada bulan Sya'ban. Nah ini Sya'ban. Karena hadis daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqbala siyama syahri qat illa Ramadhan. Wa ma ra'aitu fi syahri aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Artinya tiada aku lihat
asyar. Akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencampurnakan puasa sebulan sekali-kali melainkan pada bulan Ramadan. Dan tiada aku lihat akan dia pada bulan yang terlebih banyak daripadanya puasa seperti yang di dalam bulan Sya'ban. Jadi Nabi membanyakan di bulan Sya'ban itu puasa. Yang ke-8, puasa dalam Syahrul Haram, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Nah ini Syahrul Haram, 4 bulan lah. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini kalau hendak tabarukan artinya yang ada di dalam hadis Nabi mengamalkan puasa. Nah, jadi nyaman belajar. Jadi Rasulullah tadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saumu yaumin min syahril haram afdalu min 30 min ghairihi. Wa saumu yaumi Ramadan afdalu min 30 min syahril haram. Nah, puasa sehari daripada bulan Syahrul Haram terlebih afdal daripada 30 hari daripada bulan yang lain. Dan sehari aja. Nah, jadi bulan Syahrul Haram tadi apa tadi? 3 4 tadi ya. Rajab, ya kan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah itu sehari aja di dalam bulan-bulan yang ada tadi itu. Rajab misalnya, Dzulqa'dah misalnya, Dzulhijjah. Dzulhijjah ini kebanyakannya ya di Arafah itu lah, 9 ya. Banyak kita mah itu sehari itu aja. Itu lebih afdal daripada 30 hari bulan yang lain. Artinya Allah Ta'ala itu membesarkan atau mengagungkan. Apabila orang mengamalkan puasa di bulan yang 4 tadi, nah di situ Allah Ta'ala memberi lebih baik, lebih banyak daripada bulan yang lain. Ini kan kisah sunnah. Lain Ramadan itu kan wajib, itu jelas saja sudah. Itu karena kalau ditakar kan kita. Nah, ini kan kita membicarakan langsung. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma thalathata ayyamin min syahril haram min khamis wal jum'ata was sabta kataballahu lahu bi kulli yawmin ibadata 700 'am. Nah, ya Rasulullah, barang siapa puasa 3 hari daripada Syahrul Haram. Nah 3 hari ini Syahrul Haram tadi 4 tadi. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu bulan 4 tadi. Lalu ada kita puasa 3 hari daripada bulan itu tadi, yaitu hari Khamis dan hari Jumat dan hari Sabtu. Nah berarti mulai Kamis. Niscaya disuratkan Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap sehari ibadah 700 tahun. Allahu Akbar lah. 700 tahun. Ini nisbah barakah umur. Dan bila kita kalau mengamalkan mulai Sabtu, ya Kamis, Jumat, Sabtu, di bulan 4 tadi itu. Ini kan karena ini Muharram. Lalu ada kita mulai Kamis, Jumat, lawan Sabtu. Itu Allah Ta'ala tiap hari tadi ditulis Tuhan. Ditulis Tuhan tiap-tiap sehari ibadah 700 tahun. Maka 3 lah. Kan ya kan? 2100 lah. Itu. Oke.
Ini nisbah umur barakah. Artinya di dalam umur 700 tahun itu ibadah itu. Siang hari siang malam ditulis Allah. Nah ini hikmatnya umat Nabi Muhammad. Dan kawa kita pamalkan lah. Amin Allahumma amin. Kena ada tuh ayahnya kita nampak pas saja kita belajar kayaknya. Artinya keberkatan tuh. Ditulis Tuhan. Kadang nang hutang kau Tuhan. Kalau itu hutang kan aja Tuhan. Kalau usah lagi puasa Ramadan, nah luput beda. Ada juga orang memahami itu. Daripada itu paham kulir. Ada orang nisbah pahala, nisbah keberkatan Allah. Jadi umat Nabi Muhammad ini dikit umur handap-handap tapi berkah. Jadi kalah aja orang umur 1000 tahun. Ada bahari itu kan orang beribadah dibalas itu Pak. Jadi sama. Ada kita umat Nabi Muhammad ini balasan itu lain. Kayak itu. Luar biasa. Dan jadi punya kita pelajari itulah agama jadi mudah. Dan yang terlebih afdal daripada bulan ya. Bulan 4 itu yaitu bulan Muharram. Nah, jadi kita pulang belajar. Nah, 4 tadi kan hebat. Tapi yang hebat benar yaitu Muharram. Penjar pulang kaitan. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus shaumi ba'da Ramadan syahrul Muharram. Nah, kayak itu alasannya dah. Jadi artinya yang terlebih afdal puasa kemudian daripada bulan Ramadan itu yaitu puasa pada bulan yang dibangsakan kepada Allah yaitu bulan Muharram. Nah, ini berapa Muharram? Jadi ini kita Muharram. Jadi ini hebat benar menyendak amalan puasa. Kan jadi nyaman kan? Sudah belajar lalu tahu ya nam himu puasa tuh himu. Artinya karena menuntut pahala tuh jadi ikhlas juga kayak. Ya kan kita bawaan puasa ini kebiasaan punya kada tahu mengada belajar nang kayaknya palingan kita jadi kesehatan aja. Nah, mengurangi makan. Nah, luput. Artinya berpahala aja tapi kada anda punya kita belajar nang kayaknya tahu. Nah, jadi kalau karena Allah artinya Tuhan hebat membalas. Inilah jar puasa yang berulang-ulang. Sebab berulang-ulang tahun. Bahasanya iya mulai situ ulang tahun pertama ya bahasa kita itu awal tahun. Nah, ya bulan Muharram itu bulan permulaan. Ada kita apa bulan nama kita ini apa lagi? Januari lah kan? Januari. Dan ada kita Islam itu Muharram. Adapun puasa yang berulang-ulang sebab berulang-ulang bulan maka yaitu puasa sehari daripada awal bulan. Ulang kan? Jadi berulang-ulang bulan jadi puasa awal sehari itu daripada awal bulan ulang. Dan sehari daripada pertengahan bulan. Nah ini orang memadakan puasa putih. Puasa bitnya. Ya kan jadi hitung bulan kalau Maria. Ini sampai kena tenangan. Bulan ya kalau tadi dan akhirnya ya kan. Yang pertengahan bulan dan sehari daripada akhirnya dan puasa pada hari bid. Nah ini udah puasa bid. Nah jadi kita disuruh lah hendak puasa tuh menurut di kitab sini ya lah. Jadi awal tahun ulang tahun, awal bulan kan ulang bulan ya kalau kayak kalau awalnya gitu dan kayak itu jadi. Itu awal bulan tadi hanya sehari daripada pertengahan ya kan dan sehari daripada akhir
Jadi modelnya tuh bahasa kita kampung tuh antar bulan mah nyambut bulan ya itu lah orang bahari itu ada juga nggak itu. Tapi baru salah paham aku jer antar bulan ya lawan manjur bulan ya, menyambut bulan antar bulan soalnya 2 hari aja sih puasa Ramadan itu luput ya kan maksud itu sebulanan. Ada ini di sini kalau sini ambil tadi ini masalahnya sunat ngalih juga lah dan kita tuh habar-habar aja juga gitu. Ini kan disuruh sebulan nah iya salah paham gitu. Ada biar namanya. Dan puasa pada hari bid, nah bid yaitu yang 13 daripada tiap-tiap bulan. Nang ke 14 dan nang ke 15. Nah ini nih puasa bid orang puasa putih yaitu 13, 14, 15 itu rahatnya ya kan matahari ya kan apa matahari ya bulan ya kata keganalannya kan tarang kalau putih puasa putih ya, puasa tara puasa itu berat ini tidak hanya benar belajar kalau hendak puasa bid ya ini nih. Nah, jadi 13, 14, 15. Adapun puasa yang berulang-ulang sebab berulang-ulang Jumat yaitu puasa hari Senin dan pada hari Kamis dan pada hari Jumat. Nah ini nih. Tetapi hendaklah dipuasakan hari Jumat itu serta hari Kamis atau serta hari Sabtu. Ini ada juga orang melakukan Jumat lah. Tapi jasiden disertakan hari berikutnya atau hari terdahulunya kayak itu benar. Hendak hari Kamis nih. Sebab hari Jumat luar biasa banget. Karena makruh jasiden puasa pada hari Jumat itu dengan tiada dipersedakan hari Kamis atau hari Sabtu. Makruh kena. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yasumanna ahadukum yaumal jum'ah illa ayyasuma yauma qablahu aw yauman ba'dahu. Jangan puasa seorang daripada kamu pada hari Jumat, nah ya kan, melainkan bahwa dipuasakannya pada hari yang dahulunya atau pada hari yang kemudiannya. Nah itu teh. Jadi bila hendak Jumat berturut-turut dan serta akad hari yang lain kayak itu. Lengkap aja. Tapi ini kita alhamdulillah paham. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, fatukaffiru dunubul usbu' bisawmil isnin ya kan wal khamis wal jum'ah wa junubus syahri tukaffiru bil yawmil awal min asyhari wal yawmil awsat wal yawmil akhir wal ayyamil bid wa tukaffiru junubus sanah bisyami hadhil ayyam wal ashhuril malqurah. Nah ini perkataan Imam Ghazali. Dan ini daripada fadilat puasa tadi. Apa ajar Imam Ghazali? Dihapuskan segala dosa yang di dalam satu Jumat dengan puasa pada hari Senin. Berarti semingguan lah. Jadi nah dihapuskan segala dosa yang di dalam satu Jumat. Nah dengan puasa pada hari Isnin dan pada hari Kamis dan pada hari Jumat. Nah 3 itulah berarti 3 itu masalah. Jadi semingguan.
Jadi dosa semingguan itu dihapus. Nah, dan dihapuskan dosa di dalam sebulan. Ini kita menyentak sebulan nih kisahnya dihapus dosa nih. Dengan puasa pada awal tiap-tiap bulan dan puasa pada tengah bulan. Nah ini pendapat Imam Ghazali. Nah, dan puasa pada hari yang akhir daripadanya, dan puasa pada hari-hari bid. Nah ya, hari-hari putih tadi. Ya kan? Dan tanggal 13, 14, 15. Nah itu bila kita mengerjakan itu, berarti kita dalam sebulan itu dihapus Allah Ta'ala dosa. Ya kan? Jadi nyamanlah belajar nyaman. Jadi ini itu ada datang banget. Kalau ada hendak beramalan, nah kita ulangi sedikit lah. Jadi Imam Ghazali nih, masalah puasa. Nah, jadi Imam Ghazali dihapuskan dosa semingguan, sejumatan. Nah kayak itu aja bahasanya. Apabila kita mengamalkan puasa Senin, Kamis, dan hari Jumat 3. Ya kan? Senin, Kamis, Jumat. Berarti kada Selasa lah. Dan Senin, Kamis, Jumat. Nah itu dihapus semingguan dosa. Dan dihapus dosa dari Imam Ghazali di dalam sebulan. Ini sebulanan di dosa kita dihapus Tuhan. Apa puasa apa anu diamalkan jasidin pada awal tiap-tiap bulan. Nah bulan anu di puasa awal bulan Muharram, dan puasa pada tengah-tengah bulan. Nah ini awal bulan, tengah bulan, lawan akhir bulan. Kayak itu bahasa kitanya menyambut ma'antara, tapi tengahnya dibuat hidup 1, hidup 15, hidup 30 kayak itu. Nah ini sebulanan kita dihapus Allah Ta'ala dosa. Nah, Imam Ghazali ini menyusun kita. Dan puasa pada hari-hari bid. Itu sebulanan juga tak. Anu bid itu ya 13, hidup 13, hidup 14, hidup 15. Kan bid itu artinya putih. Ya puasa putih juga. Nah yaitu puasa hidup 13, 14, 15. Nah itu kan. Nah, jadi kalau hendak mengamalkan. Nah jadi kita alhamdulillah nyaman lah belajar. Nah jadi ilmu ini dahulu hajar beramal. Nah, jangan tahu gawe aja menuntut ilmunya kadang apa salah. Nah, jadi ilmu ini dulu. Jadi bagaimana kita bermajelis nengainya. Dan biar aja dulu kita bahan kawa makan bahan kada itu kada jadi masalah. Nah, yang penting dulu mengaji. Lalu kita beramal itu jadi pas. Dan ada ini mengaji kuliah, beramalnya kita kepingin, lalu banyak luput. Dan ada ini kan nyaman kalau tahu, aku nak perasaan nih, ini Tuhan mengampuni dosa aku. Kalau nyaman lalu himung puasa. Puasa bid ya orang. Ini orang bahari nih, yang di sini pak, Malaka. Ini ada lagi dari Imam Ghazali dihapuskan Allah Ta'ala segala dosa yang di dalam setahunan. Bila kita mengamalkan ini setahun, dosa kita itu dihapus Allah. Dalam setahun dengan puasa pada segala hari ini dan segala bulan yang tersebut itu. Kayak itu. Setahunan. Jadi di sini puasa pada segala hari ini dan segala bulan yang tersebut itu. Artinya dilaksanakan nang seminggu tadi. Iyalah.
nang seminggu tadi dihapus dosa puasa juga. Imbah itu nang sebulan puasa juga. Imbah itu bit puasa juga ya. Nang 13, 14, 5, 15. Dan itu kita gawi nang itu jasidin setahunan kita itu diampuni dosa. Lah. Ini cocok pada ini bagi orang-orang pemuasanya. Ada di sini amalan tidak mudah lawan mereka itu puasa. Nah, ini pas benarnya bagi orang yang pemuasa. Yang penting dulu menuntut ilmunya. Jadi nyaman gitu. Kalau bulan Ramadan itu tuh jelas saja itu masalah yang wajib. Pada ini kan kita membicarakan yaitu sunat. Tapi kelebihannya ini, kelebihan puasa sunat ini, yang bodoh gampangan. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wala tajunnu idza sumta anna as-sawma huwa tarku at-ta'am wasyarab wal wiqar faqad qala sallallahu alaihi wasallam kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atash bal tatamu siyam bi kafil jawarihi kullaha man yaqwa Allah ta'ala. Nah ini Imam Ghazali ya kan memadahkan kita jasidin, jangan engkau sangka apabila engkau puasa bahwa puasa itu yaitu memadalah artinya cukuplah meninggalkan makan dan minum dan jima. Jangan jasidin, jangan disangka itu aja. Ini puasa orang kada paham, orang awam kebanyakannya. Jadi kita belajar ini ya bagaimana artinya puasa itu puasa seluruh batang tubuh. Yang dimaksud sidin nih, amun kita menahan lapar bener aja sidin, menahan minum, menahan jima lawan bini misalnya, itu jangan itu aja sidin puasa. Itu puasa juga, tapi itu puasa artinya di sisi Tuhan itu kada bernilai. Nah jangan disangka itu aja sidin. Maka hanya saja telah bersabda, nah ya ini nah Rasulullah SAW, berapa banyak daripada orang yang puasa itu padahal tiada ada baginya daripada puasanya itu, melainkan lapar dan dahaga jua. Nah ini nih kebanyakannya pulang ke kita. Jadi mudahan kalau kita puasa semuanyaan ya, artinya dipuasakan ya, talinga nang baik, mata nang baik, artinya maksudnya nang diri Allah sebenarnya. Nah itu paham aja bang kita. Tapi tantangannya tadi ya nafsu kita. Maka ini dituntut malam dan siang. Siangnya puasa, malamnya itu pun puasa Ramadan itu jelas dituntut. Tapi baru kita ya, apalagi kita misalnya rame itu ya gabung-gabung gitu. Maksudnya kita gabung-gabung tadi ya itu bisa malamnya itu kan berabian, jeblay, ya dikurangi gitu. Tapi kita alhamdulillah masih Tuhan sudah, tapi apa lagi menangkap anggapan banyak dan godaannya rame. Tetapi ya Rasulullah sempurna puasa itu dengan menegakkan segala anggota sekaliannya daripada barang yang dibenci Allah Azza wa Jalla. Nah ini nih. Nah, jadi dimaksud puasa itu yaitu semuanya. Nah muntung kita jaga betis, tangan, parut, lidah, ya muntung ya lidah tadi. Itu semuanya. Nah nang diridai Allah maksudnya. Nah amun sudah kayak itu puasa ada nilainya. Nah jadi kita sudah belajar nih ya bagaimana kita memperbaiki ya kan. Bahari-baharinya bilang rasa luput harus bang kita akui gitu. Rasa luput aja. Puasa tapi berujung lapar dan haus.
Dan dari karena inilah jar sayugianya engkau peliharakan di dalam puasa itu akan matamu, ya kan, daripada melihat kepada segala yang dibenci Allah Ta'ala. Ngalih kalau itu perjuangannya ngalih, yaitu segala yang diharamkan Allah Ta'ala, seperti melihat perempuan atau melihat muda belia dan barang sebagainya. Dalam fikih itulah dengan nafsu lah. Dan memeliharakan lidah daripada berkata-kata. Nah ya kan, kita pelihara akan yang tiada baginya faedah. Ini jalannya tuh jangan banyak berkawan, seorangan aja banyak. Nah ini kawan pelihara rajin aja. Seorangan berpandir juga terlalu. Dan memeliharakan daripada segala yang diharamkan Allah Ta'ala. Nah ya kan, yaitu berdusta dan mengupat orang dan mengadu-ngadu orang dan segala perkataan yang keji. Barang aja banjuran. Nah, dan memeliharakan daripada berbantah-bantah. Ya kan, dan memeliharakan daripada memaki-maki orang. Nah itu. Nah, jadi kita pelihara di situ. Karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khamsun yuftirna siyama al-kajibu wal-ghibatu wan-namimatu wal-yaminul kadhib wan-nadhru bisyahwat. Nah ya ini nah. Ini yang nyaman belajar lah, nyaman. Tahu kita puasa. 5 perkara yang membatalkan puasa di sini. Nah, membatalkan puasa ini 5. Pahalanya nih lah. Amun nang puasa nang kita bujung lapar haus jangan itu puasa. Jadi 5 kita jaga aja nang ini. Sampai jangan batal nih puasa kita. Pahala nih. Nang pertama berdustaan tuh dijaga. Nang kedua mengupat akan orang. Nah menyambati orang. Jangan. Tuh kita jaga. Nah dah puasa nih sampai jangan batal. Nang ketiga mengadu-ngadukan orang. Nah ya kan, satu juga namanya orang pandiran deh kelahiran orang, nah jangan dah. Nang keempatnya bersumpah, nah yang dusta, sumpah palsu, jangan. Nang kelima melihat, nah ya ini melihat perempuan dengan syahwat, nah ini jangan ya. Sama ada perempuan itu istrinya atau perempuan alat. Nah ya kan. Biar lawan bini juga ada. Kita melihat saja kita kacar naik sepanding merangkap nang di bawahnya Allah nah aja tegak. Nah itu batal dia. Biar bini seorang. Nah, jadi paham lah. Apalagi ternyata di apa menang orang lain kan. Nah, itu nyata kan. Dan itu batal. Tapi itu bila ada apa cuma lihat itu aja kan kada sampai. Ini nang rajin nang berandam lalu tahayal aja. Setanding sudah kuat. Nah iya. Dan bersahwat benar aja. Bebinian pun kayak itu juga itulah mukhalafah balikannya. Kalau yang melihat di laki misalnya kata, nah jangan terlah. Jadi kayaknya lelakian dia. Nah jadi binian pun balikannya kayak itu juga. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innama saumul junnah. Fa'idha kana ahadukum sa'iman fala yarfus wala yajhal. Fa'inil mru'um qatalahu syatamahu falyaqul inni sha'imun. Nah Nabi melajari lawan kita. Hanya jar sesungguhnya puasa itu perisai, artinya telambang. Nah, ya penangkis bahasa kitanya itu. Bagi memeliharakan daripada datang kejahatan. Nah, jadi puasa ini kan termasuk jar memeliharakan daripada kejahatan. Maka apabila ada seseorang daripada kamu puasa, maka jangan
jangan jima, dan jangan kamu jahil. Data aja bang lah itu tadi lah. Maka jika seorang hendak membunuh akan dia, atau hendak berkelahi akan dia, atau memaki akan dia, maka hendaklah ia berkata bahwa aku puasa, bahwa aku puasa. Kayak itu. Jadi tak masuk perisai. Artinya orang tuh sari-sari lawan seorang boy berkelahi macam-macam, di seorang aku puasa. Nah itu. Jadi kan termasuk perisai. Dan ini Nabi melajari lawan kita, bila puasa itu artinya banyak keselamatannya kan. Bila orang sari-sari kawan kita hendak boy berkelahi apa macam-macam, di sini aku bepadah kita, di sini aku puasa kayak gitu. Artinya lama itu kalau kau layani kan tampar apa kayak itu. Jadi termasuk juga puasa nih. Allah lah Nabi. Dan demikian lagi memeliharakan telingamu daripada mendengar kepada yang diharapkan Allah Ta'ala. Seperti mendengar akan orang yang mengupat akan orang, atau mendengarkan akan orang yang berdusta. Nah, karena orang yang mendengar akan orang yang mengupat itu sekutu bagi orang yang berkataan sama. Kita tuh mendengarkan. Nah, sama aja tuh. Seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innal musta'min syarikul qa'il wa huwa ahadul mutabayin. Nah, di Rasulullah bahwasanya orang yang mendengar itu menyekutui bagi orang yang berkata. Arti menyekutui sama bahasa kita aja tuh. Dan bahwa orang yang mendengar akan orang yang mengupat itu satu daripada dua orang yang mengupat. Nah, jadi sama aja hukumnya. Kita mendengari sama, dan orang yang mengupat itu sama. Nah, jadi kayak apa supaya selamat? Nah, ya banyak di rumah ya kan, dan tapi bakawan kayak itu tuh kayaknya adatnya. Dan demikian lagi memeliharakan parut. Nah ini kita kan bisa puasa kalau tadi supaya berpahalanya itu artinya. Dan jadi parut kita peliharakan daripada makan makanan yang haram. Nah ini kita alhamdulillah jadi pencarian lah menghalal bujur ya kan, dari hasil gawian tangan kita, awak kita. Nah itu yang paling halal alhamdulillah. Untungnya kita maka aja yang utama ini permulaan sebab jadi darah daging daging banget. Makanan yang haram dan yang syubhat. Nah dan hanya saja sesungguhnya hendaklah engkau berbuka dengan makanan yang halal. Nah, jelas benarlah. Alhamdulillah kita di sini ya berbuka halal. Dan jangan engkau banyakkan makan pada waktu berbuka itu sekira-kira lebih daripada makan yang beradab. Nah pada tiap-tiap petang. Jadi makan tuh di sini biasa aja. Kita rajin pakai dah. Jangan balas dendam. Ini kata lapar aku aja seharian aku balas dendam. Kan dihitung makan pagi, makan siang, makan sore, apa ada pada 3 piring. Itu balas dendam. Ngaranya jangan dia. Ini luput pulang. Iya, kita jangan kuliah tuh tarawih kuliah sembahyang kuliah ya. Berjemaahnya. Dan jadilah begamat benar gitu. Kan bang rajin balas dendam nih karena kan bahari bisa biar ulun lagi harus aja. Ingat benar kalau apa-apa lagi ulun makan ingat tuh. Tapi masih di sini kira-kira kalau satu kalau ulun sama kalau satu belajar puasa. Bari gana-gana puasa. Belajar puasa. Jadi makan ingat benar. Kada kau lagi kayak berkara-kara. Diingat aja ingat dah. Jangan. Ini balas dendam. Kita dong Tuhan ini alhamdulillah lah. Sudah nang kayak ulun ini banyak suka menghalau apa. Yang lama-lama ya bubur. Ulun bila sudah udah nyaman banget. Kita pulang makan sahurnya tuh nanti.
Nah kayak itu benar ya. Mudah tagay nyaman lah. Nah bahari itu udah tahu urusannya lah, kita nyaman terus lah. Kawat harus lagi. Jadi Tuhan tuh mengambilnya adil lah. Kita tuh baru pada terasa ya Allah, saya pas sudah kita pikir ya Allah, Tuhan sudah ya Allah, saya bagaimana ya kayak ini Tuhan menghendaki kayak itu. Jadi nyaman banget. Ada yang tahu lagi bihibat. Dia nafsu itu orang ini bagus ya. Dan ini presiden karena maksud daripada puasa itu hendak memajahkan akan syahwat. Dan jadi tujuan puasa itu supaya kita syahwat kita itu kada banyak, artinya kada kuat. Nah, memajahkan dan mendoaibkan akan dia, ya kan? Supaya kuat mengerjakan ibadah. Nah ini tujuan puasa, nyaman lah boleh jadi. Nah, jadi tujuan puasa itu ingatakan. Dan maksud tujuan puasa ini mendoaibkan syahwat kita. Dan kan keinginan kita kan punya pada di bawah puasa tuh bilang wah, bilang macam-macam ya, angan-angan bagi dia tinggi benar tak. Mendaibkan tadi supaya kada kuat. Nah, jadi tujuan puasa ini mengkuatkan ibadah. Nah itu tuh tujuan puasa. Kan hanya kita paham deh. Dan serta takut akan Allah Ta'ala. Kan jadi tujuan puasa itu supaya nafsu kita ini tadi lama. Nah gaita. Artinya maasi dah. Dan lawan Tuhan. Jadi lalu kita berhimmat mengerjakan kebaikan. Itu aja. Nah, itu tujuan puasa. Dan paham kalau kita lah nyaman lah. Arti puasa bujuran tujuan puasa melamakan nafsu, mengkuatkan ibadah. Itu tujuan puasa. Dan nyaman lah. Maka jika engkau makan pada ketika berbuka itu karena mendapatkan makanan yang luput pada ketika pagi-pagi, maka tiadalah ada faedah puasamu itu. Ya kan? Padahal penuh perutmu itu dengan makanan. Pulang tah. Nah, jadi kan boleh balas dendam kayak itu aja sudah. 3 piring terlalu Jepang lah. Tapi menurut parutnya Jepang inilah parut ganal biar talah aja ini. Ini habis ya. Jadi ini menurut parutnya kayak itu aja gitu. Mungkin ada parut orangnya, ada juga orang yang makan pian. Tapi kita bisa kada makan lagi itu ada. Biar aja ini dasar parutnya kayak. Jadi ukuran ini ukuran parut lah. Jangan ukuran kita, puput kita. Kita patuh makan misalnya sepiring sudah cukup. Ada orang 3 piring kayak ada apaan lagi. Nah biar aja nya. Artinya dikit aja itu menjadi hidup. Ya ada kan dasar parutnya tangga luas. Tapi ini rajin lah nang rahatnya juga pangarahat kita tuh ada kan masa-masanya lektor aja. Gak bayut ya. Itu tak. Kita tarusakanlah, kita habiskanlah bagaimana. Jadi ini habis ini masalah puasa. Jadi kita telah membicarakan menjauhi maksiat zahir kayak ini. Tapi ini lagi kan sadar lihat ya. Sejam sudahlah. Kon tarusakanlah. Kita tarusakan dia habiskan alam. Kata Imam Ghazali rahimahullah, wa ma min wi'ain abghadu ila Allah ta'ala azza wa jalla min batni mula min halalik fa kaifa min al-haram. Nah ini jadi Imam Ghazali bujur benar lah. Dan tiada parut yang lebih dibenci kepada Allah Ta'ala. Ini Tuhan ini main sarik. Melawan orang parut nang kayak ini. Daripada parut yang penuhnya daripada makanan yang halal. Maka halal. Tapi kencang bahasa kitanya tuh. Maka betapa lagi daripada makanan haram. Apalagi di sini nang halal aja dah. Jangan sampai penuh maksudnya kayak itu. Maka dasar bujur Jepang kesehatan aja nggak ada.
Maka apabila engkau ketahui makna puasa itu, nah ya kan, maka sayugianya engkau banyakkan akan puasa itu barang sapuasamu. Nah, jadi kayak itu. Jadi puasa nang sunat nih asa kawannya jadi lawan pulang tadi memelihara tadi semuanya. Maka bahwasanya puasa itu pohon segala ibadah. Nah, paham dah kita lah tujuan puasa, diantaranya kita wajib tuh dulu. Dan tujuan puasa wajib bulan Ramadan nih dulu. Jadi tujuan itu yaitu melemahkan nafsu dan menguatkan ibadah. Kayak itu soalnya. Lalu kita puasa datang kulir aja misalnya sebuting aja tak apa aja tarawih misalnya kan sudah lupa. Kan kayak itu aja gitu dulu kita gambarkan supaya kita berarti ini hanggan baik mana kuat. Nah jadi ya punya makan kita atur maka disebutnya nyaman loh. Nah jadi makanan ini juga. Nah nyaman lah belajar alhamdulillah. Yaitu anak kunci di sini yang membukakan segala taat. Nah ya kan, jadi puasa ini hikmahnya, tujuannya, ya kan, pohon ibadah. Artinya anak kunci menang membuka akan ke segala ketaatan. Nah ya nang orang rajin nang buzlah itu ya nang amalkan puasa, ya puasa putih bisa. Nah ya nang dia puasa putih itu nang makanan itu makanan nang putih. Nang segumpal aja nasi. Itu. Bisa juga orang puasa nang Jakarta Jawa itu macam-macam pak orang sambetan orang tak. Sambetan orang puasa nang 3 hari. Jadi gua buka itu juga makan itu juga. Jadi tujuan. Jadi ini nah kuncinya. Lalu hati itu nyaman, nah itu nyaman di dalam taat ibadah, ya kawa istiqomah. Nah tapi dengan uzlah, ya di antaranya puasa ini. Di dalam hadis qudsi ini Nabi bersabda, Allah Ta'ala kullu hasanatin bi asyri amsalhi ila 700 dha'fin illa siyam fa innahu li wa ana azyun. Nah, Tuhan lah berfirman. Ini langsung hadis qudsi itu langsung Allah kepada Rasulullah. Tiap-tiap kebajikan itu jadi balas dengan 10 ganda. Nah, ya kan? Apa aja kita mengerjakan ketaatan kebaikan itu 10 gandanya, 10 rahmat Allah. Kalau gampang kan, 1 rahmat aja sudah kita keberuntungan, apalagi 10 udah gandanya. Dan di sini, dan jadi ganda apa rahmat Tuhan itu luar biasa. Pahala-pahalanya itu tuh rahmat artinya. Dan jadi kita ya nyaman beribadah itu nyaman. Gandaan Tuhan luar biasa. Ya kan 10 hingga 700 ganda. Nih tinggi lagi nih. Dan melainkan puasa. Nah, apabila puasa maka yaitu bagiku dan aku membalas dengan dia. Kadang gandaannya ya Tuhan urusannya aku ini. Lawan amal yang pada yang lain. Nah, ini kita belajar masalah berpuasa. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi. Ini Nabi bersumpah. La khulufu fami sha'im atyabu 'inda Allah min rahil miski. Fa yaqulu Allah azza wa jalla innama taraka syahwatuhu wa ta'amuhu syarabuhu min ajli wa siyamu li wa ana azyun bih. Nah, dan Nabi demi Tuhan yang nyawaku dijadikannya dengan kudratnya. Nabi bersumpah nih. Sesungguhnya bau mulut orang yang puasa itu terlebih harum pada Allah Ta'ala daripada harum bau kasturi. Jadi artinya luar biasa. Jadi ya kada dibulihakan untuk kita. Jadi sudah gelincir matahari makruh pun bisa. Dan sebab bauan tadi di sisi Allah luar biasa. Firman Allah Ta'ala hanya sesungguhnya meninggalkan ia akan syahwatnya dan makanannya dan minumannya dari karena aku. Kayak itu kalau dan puasa itu bagiku dan aku membalas dengan dia. Ini Allah lah. Nah, jadi ini orang puasa amanat luar biasa.
jadi bagusan. Jadi kita alhamdulillah belajar sudah lah. Puasanya puasa, sunat-sunatnya. Jadi tujuan puasa tadi untuk melembahkan nafsu dan menguatkan ibadah. Hanya harus paham kita ya bagaimana kita latih lah, sedikit demi sedikit. Jangan sampai jasidin berujung lapar dan haus. Dan lagi sabda Nabi SAW, lil jannati babun yuqalu lahu rayyan fala yadkhuluhu illa shaim. Nah ini ada khusus Allah Ta'ala mau lahirkan surga dan surga rayyan. Apa jar Rasulullah? Bagi surga itu ada pintu. Nah ya kan yang dinamai baginya rayyan. Nah ada khusus ini. Maka tiada masuk akan dia melainkan orang yang puasa. Jadi orang yang pemuasa ini khusus rayyan. Nah ya kan. Apa surganya. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, fahadil qadru yakfika min syarri ta'at min bidayatil hidayah. Faidah tajta ila zakat wa ila al-hajj wa ila mazid syarra salah wa siyam fatlubhum mimma auratnahu fil kitab Ihya Ulumuddin. Ini kan dari Imam Ghazali habis sudah pembicaraan masalah puasa. Dari Imam Ghazali maka kadar ini memadalah jasidin akan dikau daripada sorah taat tadi, keterangan perkara ketaatan. Ini cukup aja sudah. Jadi kita mulai awal tadi sampai puasa ini, itu jadi Imam Ghazali cukup aja sudah. Kalau kita hendak berbuat taat ibadah kepada Allah. Iya kan? Pada bidayatul hidayah, yakni permulaan hidayah. Jadi kita ini permulaan menuju hidayah. Maka jikalau engkau berkehendak kepada bicara zakat misalnya jasidin dan haji, atau berkehendak kepada lebih syarah artinya bagi sembahyang dan puasa, maka engkau tuntut kalau jasidin masalah sembahyang dan puasa hendak melebihi daripada yang ada ini, maka jasidin tuntut akan dia padaku ada jasidin aku mengarang kitab bahasanya datangkan akan dia di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Menyangka itu sini tuntut jadi dalam kitab Ihya 4 jilid tidak. Nah, kalau sarahnya itu berarti 12 kan. Anunya tambutingannya. Ittihab talibin salah anunya ittihab. Nama surah alhamdulillah ada tuh. Amunnya hendak nang banyaknya sih itu tuntut ya. Jadi ini cukup aja sih nang pemulaan kita berjalan menuju Allah. Untunglah artinya pemulaan kita berjalan ba'amal. Hidayah itu artinya ba'amal. Dan cukup aja lawan ini tadi pembicaraannya habis deh. Jadi kita masuk ke bab yang ketiga pulang. Fitinabil ma'asi az-zahirah. Nah ini pulang kita minggu-minggu akan datang. Tapi lah minggu akan datang ini bisa kita pray lah. Ulun ke samping. Doakanlah mudahan selamat kita lah sebenarnya sehat ya kan. Nenggaring disehatkan, dikabulkan segala hajat kita lah. Ingat situ dulu lah. Jadi insya Allah minggu-minggunya kita sambung ya. Mudah-mudahan berkat kita hadir di majelis ini yang mulia Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa dari bapak kita dan keluarga kita, dan segala hajat dunia kita akhirat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti beriman dan sempurna dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi.